Halo semuanya, apa kabar? Ibu yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran saya hari ini, yaitu masih sekitar aplikasi turunan fungsi trigonometri. Yang kita bahas adalah titik stasioner. Tonton sampai habis videonya ya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi titik stasioner. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu selang kemonotonan fungsi trigonometri. Di mana pada video tersebut kita sudah tahu bahwa fungsi naik itu jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau gradien kurvanya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, fungsi itu turun jika gradiennya atau turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Untuk yang ketiga yang kita pelajari sekarang adalah titik stasioner. Syaratnya adalah jika turunan pertamanya sama dengan 0. Langsung kita lanjut aja ya, kita lihat kurva berikut ini ya. Yang pertama ada kurvanya ya, yaitu ada kurva di sini. Pertama kurvanya naik, dia naik ini ya, naik. Seperti pembelajaran sebelumnya ya. Naik berarti turunan pertamanya gimana? Ya, turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Kemudian saat X sama dengan C dia diam. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian di sini turun lagi. Ini dia turun negatif ya. Berarti turunan pertamanya lebih kecil daripada 0. Ini fungsi ini ya, kurva ini mempunyai titik balik maksimum ya. Titik balik maksimum. Itu yang pertama ya. Titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Jadi dia titik balik maksimum didapat jika kurvanya naik dulu, kemudian diam, kemudian turun. Yang kedua, untuk grafik yang B, kurvanya pertama adalah turun. Turun dia ya, turun. Berarti f aksen X-nya lebih kecil daripada 0. Kemudian diam tadi f aksen C-nya sama dengan 0. Kemudian dia naik lagi. Berarti positif ya nak. Turunan pertamanya berarti atau gradiennya adalah lebih besar daripada 0. Ini kurvanya, kalau seperti ini kurvanya mempunyai titik balik minimum di bawah ya nak ya. Titik balik minimum. Berarti kondisi kurvanya pertama tadi turun, kemudian diam, kemudian dia naik. Oke, yang ketiga, bagian C, kurva yang ketiga, perhatikan ya nak. Ada kurva di sini, yang pertama kurvanya ini naik, kemudian naik, tapi dia berhenti sebentar di sini ya, di X sama dengan C. Dia naik. Oke, naik dia, turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Kemudian dia diam sebentar, berarti F aksen C-nya sama dengan 0. Kemudian naik lagi. Berarti turunan pertamanya tetap lebih besar daripada 0. Dia tidak ada berubah tanda dari positif menjadi negatif, tetap dia positif. Ini mempunyai titik belok. Ingat ya nak, titik belok. Jadi kalau dia tidak berubah tanda, dia mempunyai titik belok. Enggak mempunyai titik balik maksimum dan minimum. Kemudian untuk kurva yang keempat, hampir sama dengan ketiga, cuma dia turun-turun ya. Dia turun. Turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Kemudian dia diam, saat dia diam berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian ini dia turunan pertamanya, karena dia turun terus, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, ini ada keadaan kurva dan di manakah dia mempunyai nilai balik maksimum atau nilai balik minimum atau dia mempunyai titik belok. Oke nak, supaya lebih paham kamu, kita buat contoh aja ya. Tapi contohnya kita pakai yang pertama adalah fungsi aljabar. Nanti kita menentukan titik stasioner dan jenisnya. Jenisnya tadi udah ada 3. Yang pertama dia titik balik maksimum, kemudian titik balik minimum, dan titik belok. Oke, perhatikan contoh berikut. Diketahui kurva fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Tentukanlah titik stasioner dan jenisnya. Oke, kita mulai jawab. Yang pertama sekali sama seperti konsep kemarin ya, pada selang kemonotonan. Yang pertama cari adalah turunan pertama atau gradien ya. Turunan pertamanya sama dengan kita turunkan. Hasilnya adalah ya 6x kuadrat kurang 18x tambah 12 ya. Syarat
Syarat mempunyai titik stasioner adalah tadi f aksen x-nya harus sama dengan 0. Oke, kita buat sekarang turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti didapatlah 6x kuadrat kurang 18x tambah 12 sama dengan 0. Supaya lebih cepat memektorkan, kita bagi aja ya, bagi 6 ya. Bagi 6, dibagi 6 tinggal x kuadrat, bagi 6 kurang 3x, bagi 6 tinggal 2. Oke, benar sama dengan 0. Kita faktorkan sekarang. Faktorkan ya, kalau dikalikan 2, kalau ditambahkan minus 3, berarti hasilnya negatif 2 sama negatif 1 sama dengan 0. Berarti yang pertama adalah x-nya sama dengan 2, yang kedua x sama dengan 1. Sama, kita buat ke garis bilangan. Oke, kita buat ke garis bilangan. Yang pertama sebelah kiri adalah yang paling kecil, benar. Sebelah kanan adalah paling besar, yaitu angka 2. Kita tes ya nak ya, tes. Paling gampang dites yaitu angka 0. Angka 0-nya, angka 0, x sama dengan 0. Berada di daerah mana? Daerah sini ya nak ya. Angka 0 kita tes. Angka 0 kita masukkan ke turunan pertama. Tadi turunan pertamanya adalah 6x kuadrat kurang 18x tambah 12. Kita masukkan x sama dengan 0. Sehingga diperolehlah f aksen 0. Kita gantikan x sama dengan 0. 6 kali 0 kuadrat tambah kurang 18 kali 0 tambah 12. Hasilnya adalah 12. Berarti dia positif. Oke, sebelah sini positif ya. Kita uji semua ya. Kemudian antara 1 dan 2 ada angka berapa? 3/2 ya. 3/2. X sama dengan 3/2. F aksen 3/2. Kita tes dia semuanya. 6 kali 3/2 pangkat 2 kurang 18 kali 3/2 tambah 12. Oke, 3/2 pangkat 2 9/4. 9/4 ya, 9/4. 6 kali 9/4 dikurang 18 bagi 2 9/27 ditambah 12. 6 kali 9/4 ini bisa habis ya nak ya. Bahasa bagi 2 berarti 3, kemudian 2. Hasilnya 27/2 dikurang 27 ditambah 12. 27/2 hasilnya adalah 13,5 ya. 13,5 kurang 27 tambah 12. 13,5 tambah 12 hasilnya adalah 25,5 dikurang 27, jadi hasilnya sama dengan 1,5. Minus ya nak ya, minus. Berarti di hasilnya negatif. Oke, negatif. Kemudian untuk tempat yang ketiga ya, kita tes saja ya nak, lebih mantap nanti. X sama dengan berapa kita ambil? Sama dengan 3. Kita buat seperti tadi. F aksen 3 sama dengan, kita masukkan ke sini pun sebetulnya bisa, ke sini aja ya. 6 kali 3 pangkat 2 kurang 18 kali 3 tambah 12. Yang jelas tanpa dihitung ini berapa nih? 6 kali 9 pangkat 2 3 pangkat 2 9, 9 kali 6 54, berarti dia positif tanpa dihitung. Dia positif. Oke, kita tempatkan yang pertama tadi untuk X sama dengan 3/2, di sini dia negatif. Kemudian untuk selang yang tempat daerah yang ketiga adalah positif. Kalau kita gambarkan kurvanya, dia bentuknya pertama dia naik ya, naik. Jadi kita buat naik di sini, naik. Kemudian saat di sini dia diam, kemudian di sini dia turun, kemudian naik lagi dia. Di sini dia diam, di sini naik lagi dia. Ini adalah kurvanya. Yang jelas dari kurva kelihatan bahwa ini adalah titik balik maksimum, ya ini titik balik minimum. Sekarang kita cari berapa nilainya. Oke, kita mencari nilai balik maksimum dan maksimum ya. Yang pertama kita cari untuk titik balik maksimum, yaitu X sama dengan 1. Kemana kita buat? Ke fungsi pertama, yaitu fungsi fx, f1 ya, f1. Kita gantikan X dengan 1, berarti 2 kurang 9 tambah 12. Oke, 2 tambah 12 berarti 14 kurang 9 hasilnya 5. Yang kedua, titik balik minimum. Kita dapatkan X sama dengan berapa tadi? 2. Berarti 2 ya. Maka diperoleh F berapa? F2 sama dengan
2 kali 8 ya, 2 pangkat 3 ya, kurang 9 kali 4 tambah 12 kali 2, 24. 2 kali 8, 16, kurang 36 tambah 24. Jadinya 50 ya. 16 tambah 24, 40 kurang 36, hasilnya adalah 4. Maka diperolehlah ada titik stasionernya. Yang pertama, titik balik maksimum. Berapa tadi nak maksimumnya? Yang ini tadi ya, berarti 1,5. Yang kedua, titik balik minimum. Hasilnya adalah 1,4. Jadi kurvanya mempunyai 2 titik stasioner. Yang pertama titik balik maksimum 1,5 dan yang kedua titik balik minimum 1,4. Kita lanjut soal yang nomor 2, yaitu soal fungsi trigonometri. Perhatikan ya nak. Oke, nomor 2. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sinus 2x untuk x lebih kecil sama dengan 2pi, lebih besar sama dengan 0. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Ini konsepnya sama nak dengan kemarin itu selang kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Cuman sekarang ini kita menentukan jenis nilai stasionernya ya. Tetap sama konsepnya ya. Oke, pertama sekali kita tentukan apa? Ya, fungsi turunan pertamanya. Turunan sini apa? Cos ya. Cos 2x mulai turunkan 2x hasilnya 2. Jadi di sini 2 cos 2x. Syarat tadi mempunyai titik stasioner apabila f aksen x-nya sama dengan 0. Oke, kita buat 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bagi 2 ya, bersama cos 2x saja dia ya. Sama bagi 2, cos 2x sama dengan 0. Cos berapa yang 0? Cos 2x sama dengan cos, yaitu cos 90 derajat, berarti cos setengah pi. Karena dalam bentuk pi ya nak ya, dalam bentuk pi. Oke, cos 2x sama dengan cos setengah pi. Ingat ya, yang kemarin itu cos x sama dengan cos alfa. Berarti x yang bisa kita tulis ya, positif negatif. Kalau kemarin kita bisa ini ya, tambah k kali 2pi. Oke, kita pakai rumus yang ini. Cos 2x sama dengan cos setengah pi. Berarti kita peroleh ini 2x ya, bukan x ya, 2x. 2x sama dengan setengah positif negatif setengah pi tambah k kali 2pi. Oke, berarti tinggal x. Sekarang kita buat jadi x. Tinggal x berarti dibagi 2. Kita bagi 2 masing-masing. X sama dengan setengah dibagi 2 berarti hasilnya 1/4pi tambah k kali pi. Seperti pelajaran sebelumnya berarti kita mulai k-nya berapa? K-nya kita mulai daripada 0. K-nya 0, kita dapatlah x-nya. Pertama kita pakai yang positif dulu ya nak. 1/4pi tambah 0 berarti 1/4pi. Untuk yang kedua negatif, x sama dengan minus 1/4pi. Oke, untuk k sama dengan 1. Untuk yang positif, x sama dengan 1/4pi tambah pi. Hasilnya 5/4pi. Oke, untuk yang kedua negatif, x sama dengan minus ya, minus 1/4pi tambah pi. Berarti hasilnya x sama dengan 3/4pi. Oke, untuk k sama dengan 1, k sama dengan 2, kita peroleh yang pertama x sama dengan 1/4pi tambah 2pi. Berarti ini ya 9/4pi, jadikan per 4 ya nak. Untuk yang kedua negatif, hasilnya minus 1/4pi tambah 2pi, berhasilnya 7/4pi. Sekarang kita lihat dulu batas pi-nya di mana. Batas pi-nya antara dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti untuk x sama dengan 1/4pi memenuhi, x sama dengan minus setengah pi tidak memenuhi, tidak ada di ini ya. Batas ya nak, tidak memenuhi. X sama dengan 5/4pi memenuhi.
X sama dengan 3/4 pi memenuhi. Kemudian untuk X sama dengan 9/4 pi, berarti lewat dari 2 pi ya, berarti tidak memenuhi. Kemudian X sama dengan 7/4 pi memenuhi. Ada berapa titik stasionernya? Ada 4 ya. Yang pertama 1/4 pi, yang kedua 3/4 pi, yang ketiga 5/4 pi, yang keempat 7/4 pi. Oke, kalau sudah dapat yaitu pembuat nolnya, yaitu titik-titik yang menunjukkan nol ya, kita buat ke garis bilangan seperti pada video semalam ya nak. Pertama kita buat batas paling bawah dulu 0, kemudian buka 1/4 pi, kemudian 3/4 pi, itu benar. Kemudian yang ketiga kita urutkan dari kecil sampai besar ya nak, 5/4 pi, kemudian 7/4 pi. Satu lagi terakhir adalah 2 pi. Oke, ada berapa daerahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ekstra banyak ya nak ya. Kita sekarang menyelidiki apakah daerahnya itu naik atau turun. Kita mulai dari daerah pertama. Di sana ada angka berapa? Paling gampang kita ambil adalah yang istimewa benar. 1/6 pi. 1/6 pi sama dengan 30 derajat ya nak. Oke, kita lanjutkan. Kita cari F aksen 1/6 pi. Kita ganti nilai X-nya dengan 1/6 pi. Kita perolehlah dari tadi turunan pertamanya 2 cos 2 kali 1/6 pi. Berarti sama dengan 2 cos 1/3 pi. 1/3 pi berarti 30 derajat. 1/3 pi 60 derajat ya nak. Berarti 2 kali 60 cosnya setengah. Hasilnya sama dengan 1. Oke, nanti kita buat tandanya nak. Yang kedua, untuk daerah yang kedua ada antara 1/4 pi dan 3/4 pi, berarti 2/4 atau setengah pi. X sama dengan setengah pi. Sama konsepnya ya, F aksen setengah pi. Kita mulai gantikan nilainya 2 cos 2 kali setengah pi. Oke, 2 kali setengah pi berarti cos pi, 2 kali cos pi. Hasilnya cos 180 derajat, berarti dia minus 1, minus 2 ya. Oke, yang ketiga antara 3/4 pi dengan 5/4 pi, ada dia 4/4 atau pi ya. X sama dengan pi. Kita buat lagi, F aksen pi sama dengan 2 cos 2 pi ya. Kosinus 2 pi hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, untuk daerah 5/4 pi sampai 7/4 pi ada di sana 6/4 pi ya. X sama dengan 6/4 pi atau 3/2 ya, saya terbuat tadi. Kita perolehlah F aksen 3/2 pi sama dengan 2 cos 2 kali 3/2 pi. Berarti 2 cos, ini habis ya, 3 pi. 3 pi berarti cos 3 pi, 2 pi tambah pi berarti cos pi, hasilnya adalah 2 kali minus 1 sama dengan minus 2. Yang terakhir untuk daerah 7/4 pi dengan 2 pi kita jadikan per 8, ini hasilnya nanti 14/8, ini 16/8 berarti 15/8 ya. Oke, daerah keempat X sama dengan 15/8 pi, maka F aksen 15/8 sama dengan 2 cos, kita gantikan X nya 15/8 pi. Oke, sama dengan 2 cos ini ya, berarti 15/4 pi. Hasilnya sama dengan nanti 2 kali setengah sama dengan 1. Oke, sudah dapat kita buatkan ke garis bilangannya ya. Yang pertama, daerah pertama X sama dengan 1/6 pi, dia berarti positif ya nak, positif. Ini positif. Yang kedua negatif ya, negatif. Yang ketiga positif. Yang keempat negatif ya, negatif ini negatif. Yang terakhir positif ya, ini positif. Oke, sekarang kita gambarkan kurvanya berlebih gampang. Yang pertama saat di sini dia ya, dia naik. Oke, kemudian dia diam, kemudian dia turun, kemudian dia diam ya, kemudian naik lagi, kemudian dia diam, dia turun lagi,
Dia diam, kemudian dia naik lagi. Ada berapa dia titik maksimumnya? Ada 2, 1, 2. Ada berapa titik minimumnya? Ini ada 3, 1. Titik minimumnya ada 2 juga, yaitu di saat X sama dengan 3/4 Pi dan 7/4 Pi. Sekarang kita menentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Oke, untuk X sama dengan 1/4 Pi. Kita mau cari berapa nilai maksimumnya. Kita gantikan X-nya ke fungsi pertama ya, fx. F 1/4 Pi, kita gantikan Pi-nya dengan sinus 2 kali 1/4 Pi. Oke, sinus 2 kali 1/4 Pi berarti sinus setengah Pi. Sinus 90 sama dengan 1. Yang minimum untuk X sama dengan 3/4. X sama dengan 3/4. Oke, maka F 3/4 Pi. Berarti ini ya. Sama dengan sinus 2 kali 3/4 Pi. Hasilnya sinus 3/2 Pi. Minus 170, hasilnya minus 1. Itu yang ketiga, sebetulnya hampir sama. Yang ketiga maksimumnya tetap sama dia. Tapi biar kita pastikan dia untuk X mana yang berapa nak? 5/4 Pi. Oke, F 5/4 Pi sama dengan sinus 2 kali 5/4 Pi. Sama dengan sinus 5/2 Pi. Itu 5/2 itu 2,5 ya, berarti sinus setengah Pi hasilnya adalah 1. Kemudian terakhir untuk X sama dengan 7/4 Pi. Perolehlah dia F 7/4 Pi sama dengan sinus 2 kali 7/4 Pi. Hasilnya adalah sinus 7/2 Pi sama dengan sinus setengah Pi ya, hasilnya minus 1. Maka kita perolehlah ya titik maksimumnya dan titik minimumnya ada di sana. Yang pertama, titik maksimum ada 2. Yang pertama tadi 1/4 Pi, 1 dan yang kedua 5/4 Pi, 1. Titik minimum yang pertama 3/4 Pi, minus 1, dan yang kedua 7/4 Pi, minus 1. Sama nak ya, kalau nilainya sama sih, titik maksimumnya, nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya minus 1. Cuman dia mempunyai titik maksimum 2 dan titik minimum 2. Gampang kan nak? Pokoknya tahu konsepnya, semuanya dapat dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kamu untuk membantu kamu menyelesaikan soal matematikanya, terutama nanti yang berhubungan dengan titik stasioner. Dan jangan lupa pesan ibu, kamu selalu berlatih soal, karena ibu yakin kamu pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran ibu selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And